Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Mu'tazilah dan Neoliberal. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil aqli wal naql. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal sebagai anugerah terbesar, pembeda kita dengan semua makhluk di alam semesta. Akal yang berarti pengikat, penstabil, akal juga berarti alat. Akal juga dapat dikatakan sebagai sumber seseorang berpikir. Maka seorang imam Al-Muhasibi menulis kitab tentang Syaraful Aqli, kemuliaan akal, dan ini kemudian dikutip banyak oleh Imam Al-Ghazali dan sebelumnya oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apakah kalau kita menggunakan akal lalu kemudian bertentangan dengan Quran? Tidak. Menggunakan akal berarti mengamalkan Quran. Namun, ada dahulu satu kelompok namanya Firqah Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah yang pernah menjauhkan dirinya, kelompoknya dari ajaran Sayyidina Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali. Mereka ini dulu menjadikan akal sebagai masdar min masadir syariah, min masadir ahkam syariah, menjadikan akal sebagai sumber-sumber hukum syariat. Sahabat-sahabat yang Allah, saya kemudian tidak puas. Kita cek, adakah kitab yang menyebutkan itu? Ternyata ada, selain Milal wa Nihal, ternyata ada yang lebih awal, yaitu kitab Syarah Ushulul Khamsah, syarah mengenai 5 pokok ajaran Mu'tazilah yang ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Tokoh Al-Qadhi Abdul Jabbar ini muncul belakangan, yang oleh beberapa musuh Imam Asy'ari dikira bahwa ayahanda tiri Asy'ari namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Bukan, namanya Abu Ali Al-Jubai. Ini tokoh yang berbeda. Kembali kepada pengarang kitab ini, Syarah Ushul Khamsah, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ia ini secara fikih mazhabnya Syafi'i, pernah belajar hadis, tapi dalam akidah dia terpesona oleh kecerdasan seorang Mu'tazilah, lalu mengambil ilmunya dan mensyarah ajaran mereka. Itulah jadinya buku Syarah Ushul Khamsah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membedah kitab ini dengan mahasiswa-mahasiswa saya dan menemukan satu hal yang unik di dalamnya. Inilah yang membuat Mu'tazilah kemudian dikritik selalu oleh kelompok Ahlussunnah, yaitu akidah para imam kita. Apa itu? Dia mengatakan akal itu bukan sekedar alat, tapi akal itu sumber dari hukum syariat, dan itu adalah al-masdar al-awwal, sumber pertama. Jadi di kalangan Mu'tazilah, sumber hukum Islam pertama adalah akal. Yang kedua baru Alkitab, yakni Al-Quran, lalu As-Sunnah. Dan yang ketiga baru disebut athar atau ijma', ya, ijma'. Dan mereka tidak masukkan lagi qiyas. Kita meletakkan akal sebagai alat. Alat memahami Alkitab, alat memahami As-Sunnah, alat memahami sumber-sumber hukum. Bedanya dengan Mu'tazilah, mereka menjadikannya sebagai sumber. Tapi itu juga hanya ungkapan semata. Buktinya ketika membahas tentang apakah seorang yang fasik kekal di neraka, tegaknya Mu'tazilah mengatakan bahwa orang-orang yang fasik itu kekal di neraka. Ini sama dengan kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Ungkapan ini tentu sangat tidak waras sekali, sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal. Berarti kelompok Mu'tazilah tidaklah betul-betul sepenuhnya menghormati akal. Mereka justru terjebak pada harfiah satu teks, bahwa orang jika meninggal dalam keadaan berdosa atau fasik, maka dia kekal, khalidina fiha. Ternyata antara Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, kelompok ekstrim yang ada di zaman Sayyidina Ali 11-12. Maka saya sulit menerima mengatakan Mu'tazilah itu sebagai kelompok yang mengapresiasi akal di atas segala-galanya. Lalu bagaimana dengan kelompok neoliberal? Teman-teman, beda jauh antara neoliberal, neo-Mu'tazilah dengan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini masih bermazhab, masih belajar hadis, masih belajar fikih, tapi hanya menurut riwayat yang mutawatir untuk bab akidah. Lalu baru mempertimbangkan riwayat-riwayat yang lain dalam persoalan yang tidak sampai bab akidah. Al-Qadhi Abdul Jabbar, dia meriwayatkan beberapa hadis. Dia seorang bermazhab Syafi'i. Tapi neoliberal, ada yang mencoba menghina Al-Quran, menghina Sunnah. Bahkan mereka dengan mudah mengatakan, begini dikatakan Sunnah. Emang penyakit ini sudah ada di bibit-bibit Mu'tazilah.
Mereka menolak hadis-hadis yang ahad, lalu kemudian menghina ahli hadis dan menyiksanya. Sekarang tidak jauh berbeda. Namun, tidak ada Mu'tazilah yang mengingkari Al-Quran. Tapi neoliberal bisa jadi dia menghina Al-Quran. Maka bagi saya, neoliberal berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah masih dianggap bagian dari Muslim, Islam. Tapi neoliberal bagi kita sudah jauh keluar dari zona Islam. Maka saya tidak sepakat maju Islam liberal. Islam saja, liberal saja. Ya, semoga Allah menerima Islam kita. Kita juga tidak boleh mengatakan kami lebih Islam daripada Anda. Tidak, kita cukup mengatakan kami ini hamba Allah. Kami ingin mendekat kepada Allah. Allah yang Maha Benar. Kami ingin mendekati kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.